Menyedot wisatawan Timur Tengah bukan satu-satunya tujuan wisata halal, karena wisata halal bukanlah wisata religi. Wisata halal dimaksudkan agar warga yang berwisata ke suatu daerah aman buat dirinya. Aman beribadah, aman mengonsumsi makanan halal, akses untuk berbagai kebutuhannya terpenuhi sehingga bisa menikmati kenyamanan dan memberi kenangan. Target wisata halal di samping negara muslim, juga negara lain yang merasa nyaman dengan tagline wisata halal. Karena itu, wisata halal tidak harus di daerah mayoritas muslim, melainkan juga di daerah-daerah lain. Contohnya Bali yang menjadi destinasi friendly muslim, walau destinasinya bersifat umum. Pariwisata halal yang dimaksud adalah menerima banyak kunjungan dari berbagai segmen masyarakat, salah satunya dari negara muslim, dan itu semua sudah tercermin di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah menerapkan wisata halal. Namun tagline wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat seakan-akan meredup dan tak bergaung lagi di tengah keingintahuan warga daerah lain terkait citra wisata yang juga memenuhi unsur wisata pesona ini. Padahal masih banyak publik beranggapan keliru tentang pengertian wisata halal dan masih memahami sebagai simbol Islam dalam dunia pariwisata. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin saat masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana dikutip di laman Republika.id, memaparkan perspektif wisata halal bukan mengubah objek wisata menjadi halal. Halal yang dimaksud adalah penyediaan pangan yang disajikan dalam restoran, ketersediaan tempat ibadah dan hotel yang dapat memiliki standar kehalalan, juga terkait masalah kesehatan dan higienitas. Konteks wisata halal ada pada layanan, bukan mengubah objek atau alam wisata lainnya. Wisatawan muslim membutuhkan layanan penting terkait ajaran agama yang harus ditaati, seperti arah kiblat, tempat sholat, makanan dan minuman halal, serta level kesehatan lingkungan dan higienitas makanan. Baik halal tourism ataupun sport tourism seharusnya berjalan beriringan. Ketika sport tourism sanggup mendatangkan tamu-tamu dari berbagai negara, halal tourism tetap mengimbanginya dari aspek layanan, seperti kebersihan lingkungan yang bisa membuat wisatawan merindu-rindu Nusa Tenggara Barat karena kenyamanannya. Sport tourism bukan lawan halal tourism, akan tetapi harus menjadi penguat yang memperkaya wisata halal melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Harus melibatkan pentahelik. Pentahelik tadi, Pak. Pentahelik tadi, Pak. Salah satunya dengan akademisi. Memang dalam hal itu teori, Pak. Faktanya kan belum maksimal. Jika ingin pemerintah itu lebih besar gaung pariwisatanya, memang harus dimanfaatkan fungsi-fungsi itu, peran-peran itu. Nah, peran-peran inilah yang saya harapkan supaya memang segera terwujud dan itu terrealisasi, sehingga dosen-dosen yang mempunyai gagasan, khasanah, pemahaman yang secara komprehensif dia punya, itulah yang harus diadop. Memberi edukasi misalnya, bagaimana menyosialisasikan ke masyarakat. Silakan. Dosen kan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan KKN-nya, dengan macam-macamnya, dengan desa wisatanya. Kenapa itu tidak diberi bekal untuk itu? Tolong nih bantu nih sampaikan program kami nih. Nggak pernah ada itu. Nah, jadi disitulah saya sebagai pimpinan di sini berharap ada kolaborasi antara pemerintah dengan kami. Padahal selama ini SPP kan sering mengundang mereka juga untuk diskusi di sini kan. Cuma dalam kaitan untuk mengikutkan dalam program tertentu enggak. Contohnya Pak, memberikan dana penelitian kepada SPP dan pengabdian untuk mengkaji tentang bagaimana meningkatkan sektor pariwisata dalam pendekatan pariwisata halal. Ada dananya.
Nah, itu bukan dari saya lah, dari Prof ya. Sampaikan dari Prof. Umpamanya, jadi ada kebijakan untuk mendorong supaya jadi masukan hasil penelitian itu jadi masukan dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan ke depan. Karena pada dasarnya sudah unggul tadi Pak, kan harus dipertahankan keunggulan itu. Kelebihan NTB dalam pemantauan Pak Alus sendiri apa? Itu Dalam karena soal memang promosinya. NTB gaungnya luar biasa. Contohnya, melebihi daerah lain. Ya, lebih dari lain. Contoh kan di situ ada memberi kontribusi dalam bentuk WA salah satunya. Jadi banyak teman-teman di sini yang memberikan kontribusi. Dan Indonesia pun menyampaikan itu sehingga di dunia ini paling tinggi ini. Salah satu yang menonjol dari faktor-faktor yang menjadi penentu penilai pariwisata halal di NTB apa? Kan yang ada peraturan. Peraturan perda. Ada peraturan. Dibandingkan dengan daerah lain, Baru NTB. NTB yang punya. Yang kedua, gaungnya di masyarakat, keberterimaannya banyak dibicarakan. Lepas dari persoalan setuju atau tidak, tapi itu menjadi sebuah wacana yang keren pada saat itu. Luar biasa, maka Indonesia menjadi terkenal karena wisata halal. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa ini memang awal mulanya dari pemerintahan TGB dulu kan. Ya, sekarang bagaimana sebetulnya pemerintahan sekarang ini harusnya melanjutkan atau menindaklanjuti? Seharusnya demikian kan. Ada penerus. Apa aja kira-kira yang perlu ditambah lagi? Yang perlu digerakkan sekarang ini kan bagaimana memasyarakatkan supaya jangan pada tingkat permukaan saja. Jangan hanya ada karena peraturan saja, tapi implementasinya bagaimana? Ini membutuhkan sebuah action yang benar-benar dilakukan sejauh sampai ke bawah, sampai ke akar rumput, Itu hal yang menjadi penting buat kita, bukan stop sampai di situ, harus terus menerus sehingga ketika orang datang, oh itu kan euforia saja, nggak ada apa-apanya, jangan sampai ada kesan begitu. Jadi harusnya memang benar-benar dilaksanakan. Nah, event-event internasional yang banyak di NTB ini kan apanya yang bisa kita boncengin kan untuk memperkenalkan lagi? Artinya supaya setiap ada event dia kan ke masyarakat. Nah ternyata di masyarakat, ini loh wisata halal, ini wisata halal kan begitu. Harus apa terjadi di masyarakat. Nah, kalau itu tidak terjadi maka dia akan mengatakan itu euforia saja. Sementara masih ada gini nggak semacam skat antara sport tourism dengan wisata halal yang seharusnya kan bersinergi jadi satu kan itu. Ya, seharusnya kan begitu. Tapi kan tadi salah satu penguatan. Tadi beliau itu bilang itu kan salah satu penguatan. Jadi kolaborasi selain sport tourism yang terkenal di Lombok, tetapi juga itu masih berjalan terus. Gitu. Jangan sampai itu hilang, gitu kan. Nah, inilah yang harus ditunjukkan bahwa apapun yang terjadi di masyarakat, kan itu yang dilihat. Nah, kalau di masyarakatnya tidak lagi menunjukkan itu, maka orang akan menilai, oh ternyata tidak ada apa-apanya ini. Kan begitu. Harusnya memang harus terus digalakkan. Persoalan setuju atau tidak itu hal yang penting. Tapi pemerintah harus terus mendorong bagaimana bahwa faktanya dunia memberi reward untuk itu. Sia-sia kalau itu memang tidak dieksperimentasikan di tingkat paling bawah. Itu peluang sebetulnya. Karena itu akan memperkaya khasanah NTB. Jadi NTB tidak hanya terkenal karena halal turismenya, tetapi juga terkenal dengan wisata konvensionalnya. Kan begitu lengkap. NTB juga terkenal dengan sport tourismnya. Kan begitu. Nah, jadi sesungguhnya akan memperkaya, maka lengkaplah NTB sebagai sebuah tujuan wisata yang kompleks, unik, gitu kan, tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan sesungguhnya itu yang diharapkan. Sekarang yang tidak dimiliki oleh daerah lain NTB itu apa? Sport tourism misalnya. Kan tidak semua, kan tidak. Halal tourism, yang lain nggak punya. Sedangkan NTB sendiri kan masih punya konvensional, sama dengan yang lain. Artinya apa? Itu kan sebuah kelebihan, sebuah keunikan, sehingga beliau harus datang ke sini penelitiannya. Dari Lampung loh jauh-jauh ke sini penelitiannya. Nah, ini contoh. Jadi modal kita sangat banyak sebetulnya. Oh iya Pak. Jadi ibarat Singapura,
orang mau lihat meriah, ada juga yang mau datang karena mau main judi gitu. Ada juga mau ke Satori. Jadi ramai ke sana. Kita juga begitu, ada yang memang mau yang halal, ada yang mau nonton motor GP, mau yang konvensional, jadi ramai. Itulah strategi pengembangan namanya Pak. Jadi tidak bisa di split, tapi justru menjadi penguatan. Jadi yang tadi pertanyaan Bapak, jawabannya satu, Pentahealth itu dikuatkan lagi. Supaya apa-apa yang sudah dicanangkan, apa-apa yang sudah menjadi unggulan, itu justru dikuatkan lagi dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk dunia perguruan tinggi. Insya Allah itu bisa tercapai.